Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali. Saya atas nama Syamsul Rizal, kelas K1 B10 bagian B akan mempresentasikan tugas yang berjudul etos kerja. Dalam bab 1 ini, tujuan pembelajaran setelah kita pelajari bersama, siswa diharapkan kompeten dalam membaca, menghafal dan menganalisis ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertama, dalam pembahasan ini kita akan membahas Quran surat Al-Maidah surah kelima nomor 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Bisa dikatakan adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada beberapa item yang mungkin kita akan bahas nanti. Sebelum itu mungkin kita akan buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan umul kitab. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Liridaillahi ta'ala syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Alhamdulillah. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Para ulama terdahulu sebelum melakukan proses pembelajaran atau sebelum belajar ilmu apapun atau sebelum melaksanakan aktivitas apapun, maka para guru-guru kita, para masyayikh dan para sahabat itu senantiasa mengawali semua aktivitasnya dengan membaca Al-Quran, sampai para sahabat, para guru-guru kita itu berlomba-lomba untuk mengumpulkan amal baik sebanyak-banyaknya. Para ulama mempunyai semangat yang luar biasa dalam hal berinteraksi bersama Al-Quran, termasuk dalam hal menghatamkan Al-Quran. Mereka mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda dalam hal menghatamkan Al-Quran. Ada yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu setiap 2 bulan sekali, ada yang sebulan sekali, 10 hari sekali, ataupun 1 pekan. Ada juga yang 1 hari 1 malam bisa menghatamkan 8 kali. Subhanallah, sungguh sangat luar biasa para pendahulu kita atau para guru-guru kita yang sangat cinta kepada Al-Quran. Karena itu sangat berpengaruh dengan potensi ilmu yang kita miliki, tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 282 akhir ayat, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu yang akan ditanamkan dalam hati. Jadi ilmu itu sangat akan lebih berpotensi, lebih berkualitas dan lebih barokah ketika diimbangi dan lebih dimatangkan dengan kita lebih banyak membaca Al-Quran. Karena kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk, menjadi obat, rahmat bagi orang-orang yang beriman atau orang mukmin. Yang tertera dalam surat Al-Isra ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin
wala yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran hanya akan menambah kerugian. Sungguh sangat merugi bagi orang yang tidak mau mengimani Al-Quran atau yang tidak mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu, sumber dari petunjuk dalam kehidupan, sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa klasifikasi yang mungkin harus kita pahami bersama. Di antaranya adalah berlomba-lomba atau berkompetisi dalam kebaikan yang kita lakukan dalam sehari-hari. Di antaranya adalah berkompetisi dalam belajar. Jadi siswa harus lebih semangat untuk menimba ilmu, bersungguh-sungguh, sehingga benar-benar mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Yang kedua adalah berkompetisi dalam amal. Selain kita berbuat kebaikan dalam berbentuk mungkin tenaga, pikiran, lebih-lebih kalau kita mempunyai rezeki yang lebih, kita akan melakukan sedekah untuk bisa menambahkan amal bekal kita di akhirat. Yang ketiga, berkompetisi dalam ibadah. Ini benar-benar harus ditingkatkan karena ibadah itu sangat berpengaruh dalam potensi, dalam kehidupan dan ilmu yang kita dapatkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مَخْرَجَهُ